berdiskusi, kita sudah mendapat pengayaan terkait dengan kehidupan untuk masa depan kalian. Biasanya sharing adalah terkait dengan perguruan tinggi. Nah, kita melangkah bukan ke perguruan tinggi, tetapi kita melangkah ke pilihan hidup. Pilihan hidup yaitu terkait dengan nantinya aku akan hidup berkeluarga atau hidup sebagai biarawan-biarawati. Terus bagaimana proses sebelumnya? Nah, proses sebelumnya kalau aku hidupnya berkeluarga, pastilah kemudian saya akan menikah. Sebelum menikah berarti pacaran. Sebelum pacaran berarti bersahabat dan berteman. Tentang pacaran sudah di-sharingkan oleh Pak Supri, alumni. Kemudian tentang otomatis terkait dengan yang namanya seksualitas. Tentang penyimpangannya sudah diinformasikan oleh dokter spesialis kejiwaan. Nah, itulah kayanya Wain. Nah, menyambung itu teman-teman sebelum masuk ke yang namanya nantinya sharing panggilan hidup pada minggu-minggu yang akan datang. Terlebih dahulu di hari ini, di siang hari ini, 40 menit ke depan, kita akan berdiskusi tentang apa itu seksualitas dipandang dari kacamata moralitas. Nah, moralitas yang saya ambil banyak pasti moralitas. Moralitas terkait dengan bangsa dan negara, terkait dengan daerah tertentu, atau moralitas dari sisi agama. Nah, kalau dari sisi agama, pasti agama yang ada di Indonesia semuanya punya moralitas masing-masing menyikapi yang namanya seksualitas. Nah, supaya tidak terlalu meluas kemana-mana dan juga karena yang saya tahu adalah batasannya adalah Katolik, maka saya akan men-sharingkan tentang seksualitas dipandang dari moralitas Katolik itu bagaimana. Nah, nanti bila kita punya waktu, syukur bila kemudian teman-teman ada yang punya masukan, punya pengetahuan terkait dengan seksualitas dipandang dari moralitas agama kalian. Nah, maka bisa nantinya saling menginformasikan, saling melengkapi. Nah, anak-anak sekalian, saya dibantu Budaya untuk share screen, sudah ditampilkan di hadapan kita. Foto yang indah dan menarik. Nah, oh indahnya mereka pasutri, calon pasutri bergandengan tangan, pasti diiringi dengan lagu yang agung dan megah. Perlahan melangkah perlahan namun pasti menuju altar suci gereja untuk mendapatkan berkat pernikahan mereka. Nah, kalau Bu Rita nanya, kapankah kalian? 5 tahun lagi? Atau 10 tahun lagi? Tapi doa kami tim BK, jangan 1 tahun lagi loh ya. Jangan 2 tahun lagi loh ya. Kenapa? Karena asumsi kami adalah kalau 5 tahun. Selesai tahun ini, lulus, kamu melangkah untuk masuk ke dunia perguruan tinggi, kuliah 4 tahun, kemudian 1 tahun berikutnya untuk bekerja. Nah, setelah itu, karena dengan bekerja sudah mengumpulkan yang namanya modal untuk berangkat, gitu ya. Nah, maka barulah menyusun untuk ke pernikahan. Nah, teman-teman, maka untuk masuk ke jenjang pernikahan, kalian harus mapan dan mantap. Apa artinya mapan dan mantap? Mapan dan mantap hal kedewasaan kalian, itulah tadi saya mengatakan 5 tahun ke depan, mantap kepribadiannya, mantap imannya, nah, kemudian didukung dengan mantap perekonomiannya. Jangan sampai kita nggak punya modal, kemudian langsung menikah. Nanti istriku diberi bagaimana untuk membiayai hidup kita berdua, suami dan istri. Apalagi nanti kalau sudah ada anak. Nah, maka langkah indah menuju ke altar suci teman-teman
harus ada proses sebelumnya yang harus kita jaga. Nah, maka sebagai pembuka yaitu pandangan Gereja Katolik terhadap moralitas seksual itu bagaimana? Moralitas seksual merupakan ungkapan yang tepat terhadap yang namanya dorongan, keintiman, cinta, dan penerusan keturunan yang nantinya memegang peran sedemikian penting dalam hubungan antar pribadi kita. Nah, teman-teman, gereja mengakui bahwa seksualitas merupakan anugerah Allah yang terbaik yang diberikan kepada nenek moyang kita yang pertama dulu, dan untuk cinta timbal balik mereka dan untuk mendatangkan kehidupan yang baru di dunia. Maka berarti ada faktor cinta antara kedua belah pihak, kemudian ada faktor untuk menurunkan generasi untuk kehidupan baru di dunia. Maka yang namanya seksualitas itu adalah hal yang suci, adalah hal yang indah, dan itu adalah kehendak Tuhan. Nah, sebelumnya teman-teman, tadi Budaya menayangkan yang namanya moralitas seksualitas secara Katolik dari sisi judul. Berarti kita punya 3 variabel. Ada moral, ada seksualitas, dan nanti penggabungan kedua variabel itu moralitas Katolik bagaimana. Nah, pertama, tentang moral terlebih dahulu. Anda semua pasti tahu, moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang artinya kebiasaan, adat istiadat. Kalau kita cek, nah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti akhlak, etika, atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Nah, moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lain dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Nah, moral dalam kegiatan kita pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online. Pasti teman-teman sudah diingatkan oleh Bapak Ibu Guru BK ketika setiap kali kita akan Zoom. Apa moral yang ada di sana? Nah, open cam, ya. Nah, itu salah satu moral kecil dari kegiatan kita pembelajaran daring online. Nah, ketika kemudian Bu Evi saat sekarang sedang gencar untuk mengurus kelas 12 bersama tim BK yang lain untuk menggawangi yang namanya pendaftaran SNMPTN. Dengan sekarang tahapnya adalah PDSS, yaitu pengiriman nilai dulu. Nah, kami semua tim BK chatting kepada masing-masing siswa, ayo ininya belum, ayo surat pernyataan belum, deadline-nya tanggal sekian. Nah, itu juga sama, sebagian dari moral tentang pendaftaran siswa baru, pendaftaran mahasiswa baru ke perguruan tinggi negeri. Nah, masing-masing segmen kehidupan pasti ada yang namanya moralitasnya. Pasti ada yang namanya nilai moralnya. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana dengan yang berikutnya? Next, Budaya. Nah, teman-teman, moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap kita, setiap manusia. Moral secara eksplisit adalah hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Jadi, moral secara eksplisit terkandung di dalamnya sosialisasi. Nah, yang implisit apa? Yang implisit itu adalah karena banyak orang yang memiliki moral atau sikap amoral dipandang dari sudut yang sempit. Jadi ada eksplisit, ada implisit. Implisitnya adalah orang memandangnya dari sisi yang sempit. Nah, moral itu sifat dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah. Dan manusia harus memiliki moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Teman-teman, A5, A6, A7.
kamu pasti juga merasakan bahwa temanku yang itu kok cuek ya sama saya. Nah, kemudian sebelum ada label cuek kepada orang lain, kita terlebih dahulu lihat sendiri juga, apakah aku juga mencuekkan mereka? Apakah aku berkomunikasi dengan mereka? Dan sebagainya. Kembali, itulah yang tadi saya katakan di sini adalah jika ia ingin dihormati, maka dia harus menghormati sesamanya. Nah, penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Orang bercelana pendek, kalau di Malang oke. Tapi kalau di Bali bagaimana? Pasti nggak boleh. Pasti diberi yang namanya selendang untuk kita menutup yang namanya celana pendek kita. Bagaimana dengan moral kemudian yang ada di luar pulau sana? Pasti setiap daerah punya nilai moral sendiri-sendiri. Begitu ya, kita lanjut. Selanjutnya adalah moralitas. Adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Maka moralitas mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia. Nah, moralitas mencakup pengertian baik buruknya perbuatan manusia. Nah, moralitas merupakan suatu fenomena manusiawi yang universal yang menjadi ciri yang membedakan manusia dengan binatang. Oke, di sini ada tertulis yaitu yang membedakan manusia dengan binatang. Teman-teman A5, A6, A7, siapa yang mengikuti misa Jumat pertama live streaming? Nah, pada waktu itu dalam khotbahnya Romo juga bertanya. Kemudian dijawab oleh para siswa yang mewakili, yang hadir pada waktu misa itu. Ada kalimat penciptaan manusia secitra dengan Allah. Apa artinya? Oh, berbeda dengan binatang. Oh, sama dengan gambaran Allah. Nah, maka saat ini kita harus menunjukkan bahwa kita, manusia yang diciptakan Tuhan secitra dengan Allah. Berarti kita nggak boleh seperti yang namanya binatang. Maksudnya bagaimana? Kita ikuti slide selanjutnya. Nah, yang variabel kedua, seksualitas. Seksualitas, teman-teman, siapa di antara kalian yang sudah mempelajari materi BK pada minggu lalu yang dijelaskan oleh Dr. Joy Riverger, alumni tahun 2000 sebagai spesialis kejiwaan, dokter spesialis jiwa. Kita tidak langsung bertatap muka, tetapi videonya dikirimkan oleh Bu Rosa di dalam RBK kita. Nah, di sana sudah dijelaskan bagaimana tentang seksualitas. Maka saya hanya mereview saja, mengulang kembali penjelasan Dr. Joy. Seks, yaitu penanaman dari seksualitas, asal katanya dari kata seks. Seks yaitu penanaman fungsi biologis, alat kelamin dan fungsi reproduksi tanpa ada hubungan dengan norma. Murni seks itu sendiri, yaitu yang kita bicarakan adalah alat kelamin pria, alat kelamin wanita, vagina dan penis. Nah, lebih jauh dari itu, apa itu seksual? Nah, seksual adalah aktivitas pada organ seks yang melibatkan organ tubuh yang lain, baik secara fisik maupun mental. Waktu itu sudah di-sharingkan bagaimana pria, bagaimana wanita. Oh, yang pria kulitnya yang kasar, kemudian orangnya yang tangguh perkasa, sedangkan wanita kulitnya halus, hatinya lemah lembut, dan sebagainya. Itu adalah seksual. Nah, bagaimana dengan seksualitas? Nah, seksualitas adalah yang berikutnya, yaitu, mohon next ya, seksualitas. Nah, cara bagaimana kita sebagai manusia mengalami dan mengekspresikan diri sebagai makhluk seksual. Seksualitas meliputi satu, jenis kelamin. Kedua, nilai sikap dan orientasi seksualnya. Kemudian ketiga, kesenangan pria apa, kesenangan wanita apa. Keempat,
perilaku seksual dan ketertarikan seksual meliputi saya tertarik dengan teman pria, teman wanita, heteroseksual atau homoseksual atau biseksual atau aseksual. Kelima, hubungan dan reproduksi. Kaitannya adalah seksual pastilah dengan yang namanya hubungan intim dan kemudian reproduksi dan prokreasi. Kita lanjutkan ke variabel yang berikutnya. Nah, ini inti pembicaraan kita, yaitu moralitas Katolik terhadap seksualitas. Saya mengambil dari ajaran Katolik, kalian bisa melihatnya dari Mbah Google. Di sana akan dijelaskan, dipaparkan lebih panjang lebar, lebih lengkap. Nah, saya cuplik beberapa hal yang penting untuk saya sampaikan ke kalian. Ajaran Katolik mengenai moralitas seksual berasal dari hukum alam, kitab suci, dan tradisi suci gereja, serta disusun secara resmi oleh magisterium gereja. Nah, maka ajaran Katolik ini atau moralitas seksual sudah diuji oleh para pakarnya, bukan ecek-ecek, bukan asal-asalan. Untuk itu, semua umat Katolik harus mentaatinya. Next. Nah, teman-teman, moralitas seksual menganalisa kebaikan perilaku seksual dan seringkali menyumbangkan prinsip-prinsip umum yang bisa digunakan seseorang untuk menganalisa moralitas suatu tindakan. Saya berperilaku begini, itu baik atau buruk. Sementara ketika saya berperilaku begini, bagaimana prinsip orang itu? Bagaimana nilai budayanya? Nah, itulah yang dikatakan di sini. Next. Teman-teman, Gereja Katolik Roma mengajarkan bahwa kehidupan manusia dan seksualitas manusia adalah tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Keduanya adalah sesuatu yang suci. Jadi kehidupan manusia dan seksualitas manusia adalah dua hal yang suci dan nggak bisa dipisahkan ketika kita mendiskusikan. Oleh karena itu, umat Katolik percaya bahwa Tuhan menciptakan umat manusia berdasarkan citra dan gambaran kemiripan dengan Tuhan. Bahwa Tuhan menjadikan semua yang diciptakannya sebagai hal-hal yang sangat baik. Gereja mengajarkan bahwa tubuh manusia dan seks haruslah baik oleh karenanya. Bagaimana kita menghormati tubuh kita, bagaimana kita menghargai tubuh kita, bagaimana kemudian yang namanya seks harus kita sikapi. Next. Nah, teman-teman, gereja, ini kondisi nyata sekarang. Gereja menyatakan keprihatinan moral yang sangat mendalam. Gereja jelas mengajarkan bahwa hubungan seks di luar ikatan pernikahan adalah bertentangan dengan tujuan hubungan seks itu sendiri. Nah, sekali lagi teman-teman, ada keprihatinan moral dari gereja yang cukup mendalam karena semakin tingginya grafik adanya hubungan seks di luar ikatan pernikahan. Padahal, seperti tadi saya katakan, yang namanya tubuh manusia, yang namanya seks, nggak bisa dipisahkan dan itu adalah suci adanya. Bahkan teman-teman dari Kristen mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait suci Allah. Nah, lanjutnya adalah aktivitas hubungan suami istri, belum Bunda ya? Aktivitas hubungan suami istri bertujuan untuk mencapai kesatuan pribadi yang sangat mendalam. Sebuah persatuan yang lebih daripada hanya sebuah persetubuhan yang menjurus pada pembentukan kesatuan hati dan jiwa semenjak ikatan pernikahan merupakan sebuah tanda cinta antara Tuhan dan manusia. Jadi di sini ditekankan yaitu faktor legalitas. Ada
ikatan kesatuan hati dan jiwa semenjak adanya ikatan pernikahan. Nah, ikatan pernikahan adalah bukti atau tanda cinta antara Tuhan dan manusia. Karena kalau kalian menerima undangan pernikahan teman-teman, dari tantemu, dari keluarga besar kamu, bukan dari temanmu loh ya. Kalau dari temanmu berarti sesama teman SMA dong. Nah, dari tante biasanya kan kemudian dituliskan Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang menyatukan. Nah, maka persatuan dua insan manusia, pria dan wanita, itu adalah juga kehendak Tuhan, cinta Tuhan kepada manusia. Next. Nah, sekarang yang berkebalikan, supaya kemudian menjadikan sungguh-sungguh warning bagi kita, yaitu apa sih yang nggak boleh dari kacamata moralitas Katolik. Dengan begitu, kita semua bisa berjaga-jaga untuk kalau ada pancingan ke arah yang berdosa, kita kemudian pasang rem kuat-kuat, katakan no, katakan tidak. Apa saja itu yang dikatakan dosa? Nah, langsung pertama masturbasi, yang biasanya dilakukan oleh orang muda. Oh, ternyata nggak boleh. Nah, maka teman-teman, mumpung masih usia dini, masih usia SMA, hal ini kita lakukan dengan gamblang, yaitu yang namanya dosa atas kemurnian seksual adalah 1. Masturbasi, 2. Hubungan seks bebas, 3. Pornografi, 4. Praktek-praktek hubungan seksual, homoseksual, praktek-praktek hubungan homoseksual. Yang berikutnya adalah alat kontrasepsi. Pasti mengagetkan kalian. Alat kontrasepsi, padahal juga diinformasikan oleh negara. Kok ternyata di kacamata Katolik itu adalah dosa. Masturbasi ternyata ya di kacamata Katolik ya berdosa. Kenapa? Nah, kita lihat. Di samping dianggap sebagai sebuah dosa besar, penyediaan sarana atau bantuan dalam tindakan aborsi bisa mengakibatkan dijatuhinya hukuman ekskomunikasi. Kaitannya juga dengan aborsi, teman-teman. Nah, kita lihat film porno. Pikiran kita kemudian terbius. Maka kemudian kita melakukan yang namanya masturbasi atau onani. Kalau kita sudah punya pacar, maka kemudian tergerak hati untuk melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Berikutnya adalah kehamilan muncul. Nah, mau ngomong sama papa mama pasti takut. Mau ngomong sama guru apalagi. Terus bagaimana? Nah, jalan pintas yang paling gampang adalah aborsi. Sudah melanggar yang namanya pornografi, sudah melanggar masturbasi, melanggar yang namanya hubungan seks, kemudian melanggar yang berikutnya yaitu alat kontrasepsi, yaitu dengan aborsi. Wow, dosanya berlipat-lipat ganda kan teman-teman? Nah, itulah teman-teman kaitannya, yaitu dosa yang akan menuju ke kesengsaraan kita masing-masing bila kemudian kita melakukan hal tersebut. Next. Nah, aturan itu bukan dicanangkan mulai tahun 2020, gitu ya, pelanggaran-pelanggaran tersebut. Bukan juga dicanangkan, per tahun 2000, enggak. Tetapi ada 10 perintah Allah. Mulai kapan 10 perintah Allah, teman-teman? Ya, 10 perintah Allah bukan dicanangkan ketika Yesus lahir, enggak. Tetapi sudah dicanangkan sejak sekian ratus tahun sebelum Yesus lahir lewat Musa. Musa menerima 2 loh batu. Ya, isinya 10 perintah Allah. Ada 2 perintah Allah di sana yang terkait sama seksualitas, yaitu perintah ke-6, jangan berzina. Perintah ke-9, jangan mengingini istri sesamamu. Indahnya foto yang pertama tadi. Wah, perencanaan pernikahan yang sebegitu megah, meriah, berkesan. Tahun pertama indah, tahun ke-5 masih indah, tahun ke-6 kondisi ekonomi mulai menurun.
tahun ke-7 mulai ada cekcok, tahun ke-8 yang seharusnya angka 8 angka sempurna menjadikan prahara. Cekcok yang tidak bisa diredam, cekcok yang nggak bisa dipahami, muncullah keinginan untuk bercerai. Nah, teman-teman, satu lagi, perkawinan Katolik adalah monogami. Satu untuk selamanya, satu sampai dengan maut memisahkan pasangan tersebut. Artinya, Tuhan yang punya kehendak untuk memisahkan pasangan itu. Bukan manusia, bukan karena kondisi perekonomian, kemudian orang bercerai. Enggak. Tetapi Tuhan yang memisahkan, yaitu melalui ada kematian dari salah satu pasangan tersebut. Kalau bukan karena Tuhan yang menghendaki, maka berarti masuk ke 10 perintah Allah itu tadi. Mungkin karena ada orang ketiga, mungkin karena ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, tetap itu tidak dibenarkan. Kembali ke misa live streaming Jumat pertama yang lalu. Romo mengatakan, Romo sedikit cerita tentang yang namanya Sopo Hayo, kepala siapa? Kepala Yohanes Pembaptis yang dipenggal. Sebagai apa? Sebagai hadiah dari seorang putri yang menari sangat indah. Putri ini siapa? Putri mereka sendiri, Raja Herodes. Dapat bisikan dari siapa? Dari bisikan dari sang istri Herodes yang merupakan istri dari saudaranya sendiri. Nah, waktu itu sang istri diperingatkan oleh Yohanes Pembaptis, hal itu gak boleh. Nah, ini jangan mengingini istri sesamamu. Gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Ketika diperingatkan, sang raja diperingatkan oleh Yohanes Pembaptis, nah tidak mau terima, akhirnya kemudian yang memberi peringatan, yang memberikan supaya kemudian jalan kita benar, malah kemudian dipenggal kepalanya. Langsung menghalalkan segala cara. Nah, teman-teman, itu yang harus kemudian kamu pertimbangkan, itu yang harus kamu perhatikan, apa-apa yang harus menjadi rem kita, rem kalian ketika nanti kemudian sudah mulai muncul benih, aku suka dengan temanku yang itu. Kemudian saling jatuh hati, saling berkomitmen untuk pacaran, kemudian berkomitmen untuk menikah. Nah, maka apa-apa yang belum menikah, itu tadi ada daftar yang namanya bukan daftar menu, tetapi daftar dosa yang harus kita hindari. Itu ya teman-teman. Nah, baik. Semoga Bu Aning yang sudah bisa jaringannya sehat kembali, Bu Aning bisa memberikan tambahan pesan kepada teman-teman A5, A6, A7. Silakan Bu Aning. Terima kasih Bu Rita dan selamat siang teman-teman semuanya serta para Bapak Ibu guru BK. Mohon maaf jaringan di rumah saya lagi error, jadinya mungkin suara saya enggak begitu lancar ya. Lancar dan bagus sih. Oh, baiklah. Terima kasih. Soalnya di sini nge-lag. Baiklah. Mungkin teman-teman mendengarkan paparan hari ini, materi hari ini, rasanya abot gitu ya. Bahasanya kan bahasa gitu ya. Tapi memang harus begitu. Saya bilang memang harus begitu karena Bu Rita saat ini posisinya adalah sedang menyampaikan yang norma atau aturan ya. Kalau norma aturan apalagi ini norma moral seksualitas sesuatu yang tidak bisa dibuat guyonan gitu ya, buat canda-candaan begitu. Jadi mohon maaf kalau seandainya memang bahasanya jadi rasanya swaklek gitu ya, kaku gitu ya. Ya memang harus begitu. Iya, harus begitu. Nah, cuman memang akan lebih baik kalau seandainya kali ini kita bisa diskusi gitu ya, diskusi tentang seksualitas, moralitas ini dilihat dari berbagai sisi, dari berbagai pandangan
keyakinan gitu, itu tetap pasti akan menjadi lebih kaya ya kita ya, lebih kaya. Jadi apa namanya, lebih bisa berempati, lebih bisa berjalan selaras harmonis begitu ya, untuk memahami situasi sosial demikian ya. Tapi satu yang ingin saya sampaikan sih teman-teman, mungkin tadi mungkin ada yang pasti kaget gini, ih mosok sih yang namanya berbasi gitu dosa ya, waduh berarti aku ini masuk neraka duluan ini ya, sudah ada tabungan dosa ini gara-gara itu aku lakukan seminggu sekali atau setiap hari bahkan begitu ya. Terus nonton yang biru-biru begitu itu juga termasuk. Nah, teman-teman, yang pasti ini kita menyampaikan pandangan dari sisi keyakinan agama Katolik gitu ya, bahwa seksualitas pun juga ada normanya. Sama halnya kalau hari ini di sekolah kita ada norma atau aturan yang mengikat kita gitu ya, yang mengatur supaya lebih baik begitu. Nah, kalau norma tersebut dari paparan Bu Rita tadi mungkin bisa disarikan gitu ya, bisa disimpulkan gitu ya. Kalau bahwa seksualitas itu satu adalah itu pasti adalah sebuah hubungan atau relasi gitu ya. Pasti harus ada relasi gitu ya. Artinya kalau relasi berarti harus ada pasangan gitu ya, harus ada pasangan. Berarti kalau kita melakukan tanpa pasangan, swalayan misalnya gitu ya, sendirian begitu ya. Nah, itu tidak dikehendaki oleh agama kita gitu ya, tidak boleh begitu ya. Maka dari itu kalau nggak ada pasangan berarti solo ya, one man show. Nah, begitu yang onani keke tadi itu pasti kan tidak bisa gitu ya, tidak diperkenankan gitu ya. Lalu yang kedua, relasi tersebut adalah harus dengan manusia, teman-teman. Harus dengan manusia, karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang tertinggi kan. Nah, relasi itu harus dengan manusia. Jadi, tidak dengan benda-benda atau dengan hewan. Seperti itu. Nah, wong manusia ada banyak pilihan kok ya. Ngapain juga sama anjing, sama kucing, sama kuda atau apa namanya, soang atau apa begitu ya. Begitu. Nah, jadi yang pertama relasi, yang kedua relasi itu adalah dengan manusia, yang ketiga tadi adalah Bu Rita menyampaikannya tentang sesama jenis atau tidak gitu ya. Nah, relasi tersebut harus dengan manusia yang lawan jenis ya, yang lawan jenis. Berarti yang sesama jenis LGBT atau yang lesbian atau yang homo dan sebagainya itu tidak diakui, tidak diperkenankan gitu. Nah, yang berikutnya setelah relasi harus dengan manusia, dengan lawan jenis. Berikutnya adalah dilakukannya dengan cara yang alami, dengan cara yang natural. Maka dari itu tadi disampaikan oleh Bu Rita bahwa tidak menggunakan piranti-piranti, tidak menggunakan alat atau menggunakan apa namanya ya, sesuatu yang ya tidak selayaknya seharusnya begitu. Berarti pula kalau seandainya dengan alat-alat kontrasepsi pun itu sebenarnya tidak diperkenankan, termasuk di dalamnya kalau untuk keluarga berencana ya, untuk pengaturan kehamilan seperti itu. Jadi harusnya baiknya yang dianjurkan itu adalah alami, gitu ya. Jadi dengan siklus, menghitungnya dengan siklus masa subur kita dan seterusnya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah semuanya itu harus dilakukan dengan apa? Pasti, karena ini adalah
sesuatu yang datangnya dari Tuhan kita, dititipkan kepada kita, maka kita harus jaga dan kita baru boleh punya SIM ya kalau sudah bisa melakukan kalau sudah ada SIM-nya, yaitu sebuah legalitas. Berupa apa? Berupa pernikahan yang sah, diakui secara gereja atau secara gereja dan secara hukum negara, seperti itu, melalui sakramen pernikahan. Kalau di luar itu, berarti tidak diperkenankan. Itu yang tadi dikatakan berita bahwa di 10 perintah Allah sudah disampaikannya seperti itu. Nah, begitu mungkin yang bisa saya tambahkan, berita. Terima kasih Bu Aning untuk tambahannya. Jadi menekankan kembali sahnya adalah kalau sekolah sah itu setelah kemudian kita menerima ijazah, kalau berhubungan relasi antar manusia, kemudian masuk ke jenjang akan berhubungan seks, sah bila kalau sudah ada legalitas dari dua hal, agama dan negara. Agama berarti kalau saya Muslim maka dari ulama, kalau saya Katolik dari gereja, kemudian dari negara. Itu teman-teman. Nah, yang tadi ku sampaikan, harap kita membedakan bahwa manusia adalah setitra dengan Allah, berbeda dengan gambaran yang ciptaan dengan yang lain, yaitu seperti binatang. Binatang dan manusia sebetulnya sama, yaitu punya naluri seks. Tetapi kita harus berbeda dengan binatang. Kenapa? Kalau binatang melakukan atau memenuhi hasrat seksnya seperti Coca-Cola. Apa Coca-Cola? Kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, oke. Gitu kan? 3 hal. Kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Kayak gitu. Tapi manusia, itu yang tadi dikatakan oleh Bu Aning, kita harus mempertimbangkan banyak hal. Dengan siapa? Saat kapan? Di mana? Nah, itulah manusia. Maka teman-teman, yaitu tentang hal seksualitas itu adalah hal yang suci. Moralitasnya sudah saya sampaikan tadi panjang lebar, yaitu sesuatu yang mutlak harus kita miliki dan kita harus menyikapinya secara suci. Kalau masih ingat dengan sharing dari Pak Sutri yang lalu, bagaikan kita masuk ke toko kaca, toko pecah belah, disenggol bisa pecah. Itu yang harus kita hati-hati. Gitu ya teman-teman.